Oke, selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan emosi. Menurut Erik Erikson itu terbagi ke dalam 8 fase. Mohon maaf Bapak Ibu ya sebelumnya ya, saya lupa untuk menuliskannya, jadi untuk sementara saya dapat di sini. Di sini adalah 8 tahapan fase menurut Erik Erikson ya. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, dimana di sini fase yang pertama itu adalah fase umur 0 sampai 1 tahun. 0 sampai 1 tahun. Dimana dalam hal ini dinamakan fase first versus mistus ya, dimana fase 0 sampai 1 tahun ini adalah tahapan pertama yang penuh dengan pengembangan rasa percaya diri kepada orang lain, sehingga pada tahapan 0 sampai 1 tahun ini dibutuhkan sebuah sentuhan halus dan pelukan-pelukan. Jadi masih butuh dorongan itu ya Bapak Ibu. Terus fase yang kedua 0 sampai 2 tahun, autonomy versus shame. Dimana pada tahapan yang kedua ini 0 sampai 2 tahun sudah termasuk dalam masa pemberontakan anak atau masa nakal-nakalnya anak ya, yang tidak dapat dicegah oleh orang lain. Akan tetapi dalam masa 0 sampai 2 tahun ini anak sudah mulai mengembangkan kemampuan motorik dan mentalnya. Jadi pada masa ini anak jangan terlalu dikekang, tapi juga diarahkan sehingga perkembangannya bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, tahap umur 3 sampai 5 tahun adalah inisiatif versus greed. Inisiatif. Nah, memang sudah kita ketahui ya, umur 3 sampai 5 tahun ini seorang anak mempunyai inisiatif, idenya itu sudah mulai muncul, inisiatifnya sudah mulai muncul. Nah, biasanya ditandai dengan sering banyaknya bertanya ya Bapak Ibu yang punya anak umur 3 sampai 5 tahun, pastinya itu cerewet ya. Banyak bertanya ini itu, sering mempunyai ide-ide yang inisiatif, yang cemerlang, bahkan terkadang idenya itu kayaknya di luar nalar kita seperti itu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Terus yang keempat, tahapan 6 sampai 11 tahun, industri versus inferiority. Dimana pada tahapan yang mereka sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik, sudah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, sudah belajar dengan baik, akan tetapi juga mempunyai kecenderungan kecenderungan ketika tidak diperhatikan dia bisa down seperti itu. Jadi motivasi dan dukungan ini harus seimbang di usia 6 sampai 11 tahun. Terus yang kelima selanjutnya usia 12 sampai 18 atau 20 tahun, dimana pada masa ini mereka sudah masa ego identity versus role on fashion. Di sini mereka sudah kira-kira menginjak remaja. Jadi di situ tahapan perkembangannya adalah mereka sudah mulai mencari jati dirinya. Siapa aku? Inilah aku. Nah, seperti itu. Dia sudah beranjak remaja, ingin tampil, ingin diakui seperti itu. Ingin juga mempunyai peranan-peranan yang penting dalam sosial masyarakatnya. Jadi kebanyakan kan ya Bapak Ibu pada usia remaja itu, ya inilah aku, saya harus diakui gitu keberadaannya Bapak Ibu ya. Tuh. Terus selanjutnya dari 18 sampai 30, intimacy versus isolation. Nah, dimana sudah mulai ingin menjalani hubungan yang intim dengan orang lain atau membangun rumah tangga, dimana pada masa-masa ini mereka sudah mulai ya mempunyai ikatan, membuat pendekatan dengan lawan jenisnya seperti itu. Terus selanjutnya adalah yang ke-7, pada masa
umur antara 31 sampai 60 tahapan generation versus stagnation, di mana dalam hal ini sudah mulai muncul rasa peduli, yang kepedulian yang tulus terhadap orang lain, terhadap sesama. Nah, tuh jadi kebanyakan pada masa-masa ini sudah rasa sosialnya sudah tinggi ya. Yang terakhir di atas 60-an, ego, integrity versus putus asa, di mana pada masa-masa ini mereka sudah mulai mengembangkan integritas dirinya. Ya, oh saya ini harus seperti itu. Tuh. Oke ya Bapak Ibu ya, itu adalah tahapan-tahapan, ada 8 tahapan menurut Erik Erikson. Nah, adapun selanjutnya adalah tahapan perkembangan spiritual, itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama antara 3 sampai 6 tahun itu adalah tingkat mendongeng, di mana umur ini mereka lebih suka mendengarkan apa-apa yang kita berikan, dia dengarkan seperti itu. Karena pada masa 3 sampai 6 tahun anak itu bisa menerima ketuhanan dengan tidak nyata, jadi mereka bisa didengar dengan dongeng, maka efektif mendongeng itu sangat efektif untuk usia 3 sampai 6 tahun. Terus yang kedua, tingkat kenyataan pada 7 sampai 12 tahun, di mana hal ini mereka sudah mulai disesuaikan dengan hal-hal yang nyata. Nah, butuh pembuktian seperti itu. Yang terakhir, the individual stage remaja, di mana di sini dia sudah mulai bisa bahkan menalar ya, dimana pada tahapan ini mereka bisa meyakini tentang ketuhanan dengan realistis dan konkret tentunya. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor pengembangan emosi itu dipengaruhi oleh keadaan individu itu sendiri, di mana keadaan individu itu sendiri juga berpengaruh terhadap perkembangan emosinya. Contohnya antara anak yang fungsi tubuhnya sempurna, atau ada seorang yang fungsi tubuhnya tidak sempurna atau cacat, maka itu juga berpengaruh terhadap perkembangan emosi itu sendiri. Juga dari peran belajarnya seperti apa juga sangat. Nah, selanjutnya adalah konflik dalam proses perkembangan. Nah, proses perkembangan ini adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangannya bisa dari tingkat kognitifnya anak itu sendiri yang berbeda-beda. Terus yang kedua, imajinasinya juga, imajinasi dari anak itu sendiri yang berbeda-beda juga mempengaruhi perkembangan, serta wawasan dari anak tersebut, karena wawasan antara satu anak dengan anak yang lain itu pastinya berbeda-beda, jadi itu juga mempengaruhi terhadap perkembangan emosi itu sendiri. Terus yang kedua, faktor perkembangan sosial, itu ada faktor individu, dimana dalam hal ini faktor individu merupakan misalnya siapnya individu menerima pendapat dari orang lain, menerima wawasan dari orang lain, juga itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosialnya. Yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana di sini pertama status anak itu juga berpengaruh terhadap perkembangan sosialnya, di mana misalnya seorang kakak itu kan harus berpikir, oh saya kakak nih harus seperti itu, oh saya adik harus seperti ini. Nah, tentu dalam status anak itu pun mempunyai mempengaruhi terhadap perkembangan sosial anak itu sendiri. Terus keutuhan keluarga yang utuh juga mempunyai peranan yang penting, di mana pola asuh antara kedua orang tuanya itu sangat penting. Yang ketiga, sikap dan kebiasaan orang tua juga mempengaruhi pola asuh orang tuanya kepada anak, tindakannya kepada anak setiap hari. Contohnya misalnya dalam keluarga yang harmonis, otomatis perkembangan sosialnya juga bagus. Beda dengan keluarga yang setiap hari melihat berantem, sering marah-marah, sering cekcok, misalkan pagi-pagi sering cekcok, nah otomatis perkembangan sosialnya juga akan terhambat.
Terus faktor dari luar rumah, misalnya teman sepermainan, lingkungan-lingkungan masyarakat yang dilihatnya, atau bahkan apa yang dia mainkan setiap hari, itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosialnya. Terus yang terakhir ada faktor pengaruh pengalaman sosial anak itu sendiri. Nah, anak yang sering bersama berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya yang misalnya yang suka menolong, baik hati, ramah, pastinya dia juga akan mengikuti. Beda dengan jika dia sering bersama dengan teman-teman yang tidak baik, pasti perkembangan sosialnya juga akan mengikuti kepada temannya yang kurang baik. Nah, selanjutnya adalah faktor perkembangan spiritual lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga itu juga sangat berpengaruh, contohnya seperti tadi, keluarga yang harmonis, yang adem, nyaman, nah, itu juga mempengaruhi perkembangan spiritual. Misalnya keluarga yang taat beribadah, rajin mengaji, rajin sholat, nah pasti spiritual anak itu juga mengikuti seperti itu. Nah, selanjutnya lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini pastinya seorang anak mendapat pengajaran norma-norma yang berlaku di masyarakat, sikap-sikap yang harus kita kerjakan di masyarakat, sehingga itu bisa mempengaruhi perkembangan spiritual perkembangan spiritual anak. Selanjutnya lingkungan pergaulan. Nah, pergaulan ini menentukan terhadap perkembangan spiritual anak, karena anak pastinya akan ingin suatu perubahan-perubahan yang baru, sehingga otomatis terkadang anak itu sendiri tidak bisa untuk menolak ajakan temannya. Terus selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Di sini di masyarakat bisa juga menjadi faktor perkembangannya spiritual anak, karena di masyarakat itu ada norma-norma yang harus kita ikuti, dan jika kita tidak sesuai dengan norma-norma berlaku, maka kita akan mendapat sanksi-sanksi, sehingga itu juga menjadi sebuah faktor dalam perkembangan spiritual itu sendiri. Yang selanjutnya adalah faktor genetis atau bawaan, tingkat penalaran, dan teknologi. Teknologi itu juga sangat berpengaruh ya Bapak Ibu terhadap perkembangan spiritualitas anak, karena dengan teknologi apalagi yang sekarang sudah semuanya rata-rata menggunakan teknologi, ada gadget, ada TV, komputer, internet, semuanya. Setiap hari anak sudah bergelut dengan teknologi, maka dengan teknologi yang benar, contohnya misalnya di televisi ada penayangan dakwah Islam, pagi-pagi ada kultum misalnya, dan anak sering mengikuti acara tersebut, maka juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan spiritualitasnya. Yang selanjutnya adalah implikasi perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Dalam hal ini maka strategi kita sebagai pendidik, strategi untuk menangani perkembangan emosi, yaitu guru dan orang tua harus lebih dekat dengan peserta didik. Jadi guru dan orang tua harus lebih mendekatkan diri kepada peserta didik agar bisa mengetahui perkembangan. Kita jangan asal jauh dari anak-anak, kita lebih mendekatkan diri agar bisa mengetahui menangani perkembangan emosi anak. Harus terampil dalam mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial anak. Ya, guru juga harus terampil mengobservasi, oh ini emosinya anak ini lagi gini, berarti harus seperti itu. Apa yang kita lakukan? Oh, anak ini seperti ini, lagi marah misalnya, lagi bahagia, lagi senang, gitu. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam membuat prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Dan kita juga harus tahu, oh anak ini cenderungnya kemana, oh, emosinya anak ini sekarang lagi gini, labil misalnya, jadi anak ini mudah mengerjakan hal-hal yang tidak baik, contohnya seperti itu. Jadi ya, guru dan orang tua di rumah harus pandai-pandai bisa membuat prediksi terhadap emosi anak. Selanjutnya, strategi menangani perkembangan sosial.
mengajarkan keterampilan sosial dan strategi permasalahan sosial, masalah sosial. Contohnya kita Bapak Ibu sering kita memberikan penjelasan kepada anak bahwa ini tidak baik, ini kurang baik, seharusnya kamu mengerjakan ini contohnya. Dan selanjutnya menggunakan strategi pelajaran kooperatif, memberikan label perilaku yang pantas kepada anak. Misalnya ada anak yang dikira bagus, maka kita kasihkan reward, kita kasihkan dia label bagus. Nah, namun jika ada anak yang dirasa sosialnya buruk, kurang baik, nah kita tetap harus memotivasinya dan jangan sampai memberikan label-label yang tidak bagus. Yang selanjutnya meminta siswa untuk memikirkan dampak dan perilaku yang dimiliki. Nah, kita juga seharusnya kepada siswa memberikan arahan atau mengajak mereka untuk berpikir. Nah, misalnya si anak mau mengerjakan suatu hal, kita pikirkan dulu ada baiknya tidak, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Nah, sehingga anak juga bisa berpikir, oh jika saya mengerjakan ini kurang baik, oh saya kerja ini bagus, begitu. Terus yang ketiga, mengembangkan program mediasi teman sebaya. Bisa juga kita mengumpulkan untuk mengajak teman saling mengkoreksi dirinya dan teman-temannya. Dan yang ketiga, strategi menangani perkembangan spiritual adalah menjadikan pendidikan rohani yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agama, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual, memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Jadi guru memberikan arahan kepada anak untuk sebelum melakukan apapun itu untuk berdoa minimal dengan ucap bismillah ya Bapak Ibu ya. Menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, kita lah bertanya kepada anak, kira-kira Tuhan itu bersama kita, apa yang kamu rasakan bahwa Allah atau Tuhan itu bersama kita. Nah, itu ditanyakan kepada anak-anak. Memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita, ya, menyuruh anak untuk merenungkan bahwa Tuhan ada dalam jiwa. Materi yang disampaikan adalah materi yang dapat menyentuh permasalahan keagamaan yang tinggi dan menanamkan nilai-nilai Islam. Jadi diusahakan juga kepada Bapak Ibu di setiap materi, di setiap pembelajaran, nilai-nilai Islam itu kita tanamkan kepada anak sesuai dengan menanamkan nilai-nilai Islam sesuai dengan ajaran kita bahwa Islam itu adalah agama kita dengan panutan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga jika kita bisa menjalankan nilai-nilai Islam yang baik, pastinya insya Allah dunia dan akhirat kita bisa bahagia. Itu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini yang dapat saya sampaikan dalam hasil resume yang kegiatan belajar 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.